Ternyata video kita yang ngebahas tentang game movie tie-in itu rame banget. Dimana di videonya kita juga sempat sedikit ngebahas tentang sebuah game yang dulu tuh rilis, yaitu game Spider-Man 3. Dan iya, kalau kita lihat lagi library games yang ada di PS2, PS3, dan juga PSP, itu mereka punya hal yang sama, yaitu menghadirkan game Spider-Man 3 ini. So, di video kali ini kita akan bahas tentang hal menarik dari game ini yang mungkin sebagian orang itu masih belum tahu. Tapi kalian pernah nyangka nggak? Meskipun game ini tuh terkenal banget ya, especially sama gamers yang ada di Indonesia, sebenarnya game ini termasuk game yang gagal. Loh, kok bisa gitu? Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Could you pay me in advance? Di masa ketika PS2 itu lagi rame-ramenya di Indonesia, dan di saat game ini juga dirilis, sebenarnya secara global, dunia perkonsolan itu sebenarnya lagi transisi ke era next gen, yaitu ke PS3 dan Xbox 360, karena emang kedua konsol ini itu ngasih grafis yang jauh lebih luar biasa dibandingkan grafis yang ada di game PS2. Dan sebagian besar orang yang mungkin udah nyobain game Spider-Man 3 ini di PS2 maupun di PS3, pasti bakalan bingung karena kelihatan beda jauh. Dan ya, sebagian gamers di Indonesia itu udah pasti mainin game ini di PS2 duluan dibandingkan di PS3-nya. Dan kalau kita baru main yang PS3-nya, kita bakal ngeliat perbedaannya tuh jauh banget. Mulai dari mekanik swingingnya, detail kotanya, sampai grafis dan style fightingnya. Ya mungkin pada saat itu kita ngerasa, wah nggak ada apa-apanya kok. Dan bisa dibilang grafis yang ada di PS2-nya ini tuh kurang. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya kita harus balik lagi nih di tahun 2007. Karena di tahun 2007, ini tuh adalah puncak dari yang namanya euforia film superhero. Jadi setelah kesuksesan film Spider-Man 1 dan Spider-Man 2, Sony Pictures dan juga Sam Raimi itu lagi ada di atas angin. Jadi Spider-Man 2 itu nggak cuma sukses doang di bioskop, bahkan versi gamenya yang dirilis di tahun 2004 di PS2 sama Treyarch itu berhasil bikin standar baru buat game open world superhero. Untuk pertama kalinya dalam sejarah game, ada yang namanya sistem web swinging, dimana kita sebagai Spider-Man itu bisa berayun di antara gedung-gedung. Dan ini tuh di zamannya kerasa realistis banget, karena jaringnya kelihatan beneran nempel ke dinding bangunan, jadi nggak nempel di awan. Nah, begitu trailer film Spider-Man 3 itu keluar dan mamerin kostum hitam simbiotnya, tentu ada yang namanya ekspektasi para fans, dimana semua fans itu pengen lihat Tobey Maguire itu kelihatan jahat dan pengen lihat Venom, New Goblin, bahkan Sandman di satu film. Hal ini juga termasuk para gamer di seluruh dunia. Dan udah pasti orang-orang yang udah tahu yang biasanya ada film superhero kayak gini, nanti biasanya bakal dapat game movie tie-in-nya, termasuk film Spider-Man 3, dimana banyak banget orang yang berharap kalau game Spider-Man 3 itu bakal jauh lebih gokil dibandingkan game Spider-Man 2. Ekspektasi tinggi dari para fans ini jelas jadi peluang bisnis bagi si publisher gamenya, yaitu Activision. Tapi di sisi lain, ini juga jadi awal mula dari bencana teknis yang bakal muncul di dalam gamenya. Sebenarnya kita udah bahas hal ini ya. Jadi di era 2000-an, industri game itu punya satu tradisi yang wajib banget, seringkali berujung fatal, yaitu movie tie-in game. Nah, ini tuh semacam strategi bisnis gitulah, yang mewajibkan sebuah game adaptasi film itu harus rilis di tanggal yang sama persis, atau seenggaknya di minggu yang sama dengan jadwal tayang filmnya di bioskop. Jadi gak boleh lewat sehari pun. Kalau filmnya tayang awal Mei 2007, maka kaset gamenya itu sudah harus nampang di rak toko di awal Mei 2007. Masalah utamanya itu adalah bikin sebuah game open world berkualitas itu butuh waktu bertahun-tahun. Sementara jadwal rilis film bioskop itu nggak bisa digeser, cuman gara-gara tim developer gamenya belum selesai ngebenahin bug atau ngerapiin grafisnya. Nah, bagi Activision, deadline dari bioskop adalah harga mati tuh. Mau gamenya udah rapi atau kelihatan burik, ya tanggal rilis nggak boleh meleset dan harus bersamaan. Dan paling nggak, rilisnya tuh nggak jauh dari perilisan versi filmnya. Nah, beban kerja yang gila ini itu makin parah karena di tahun 2007, industri game itu lagi berada di titik transisi generasi konsol. Jadi gini, pada saat itu PS2 itu
emang udah uzur banget. Dan ya, meski begitu masih memegang pangsa yang besar juga di dunia. Sementara PS3 dan Xbox 360 itu baru lahir dengan arsitektur mesin yang rumit banget. Activision itu sadar mereka nggak bisa cuman bikin satu versi game. Mereka harus jualan di semua lapak, di PS3, Xbox 360, PC, PS2, Nintendo Wii, bahkan PSP, serta Game Boy Advance dan Nintendo DS. Coba kalian bayangin nih, satu judul game harus disiapkan untuk hampir seluruh platform berbeda dalam waktu yang sangat mepet. Karena Treyarch itu studio utamanya difokusin penuh buat garap versi next gen-nya di PS3 dan Xbox 360, Activision akhirnya melempar proyek versi PS2-nya dan Nintendo Wii ke studio lain, yaitu Vicarious Vision. Nah, disinilah perbedaan besarnya itu muncul. Jadi, Vicarious Vision itu diberi tugas yang sangat berat karena mereka harus bikin game Spider-Man 3 yang kelihatan keren, punya peta kota New York, dan punya cerita yang mirip sama versi PS3, tapi harus jalan di hardware PS2 yang speknya udah ketinggalan zaman di tahun 2007. Udah mah spesifikasi mesinnya terbatas, waktunya juga kepepet sama deadline tayang film bioskop di saat yang sama. Nah, hasil dari proses pengembangan yang terburu-buru ini tentu udah bisa ditebak Vicarious Vision gak punya cukup waktu buat melakukan optimization atau merancang ulang sistemnya dari nol. Cara paling cepat yang bisa mereka lakukan adalah memotong berbagai fitur penting dan menyederhanakan mekanik gameplaynya, serta merendahkan kualitas visualnya dan mencoba untuk memadatkan area kota New York supaya PS2-nya nggak meletup tuh jadi C4 pas jalanin gamenya. Kita yang dulunya itu main di rental PS2 ya di Indonesia, waktu itu pasti nggak bakal tahu ya soal drama deadline atau keputusan tim developer di Amerika sana. Yang kita tahu ya begitu filmnya itu rame dan banyak penontonnya, apalagi filmnya juga sering diputar di TV swasta, ya kita ketika main gamenya udah ngebayangin kalau kita adalah si Peter Parker itu sendiri. Jadi kita nggak terlalu peduli juga. Dan kalau kita lihat perbedaan dari game ini, meskipun punya judul yang sama, itu nggak cuman beda di grafisnya doang, melainkan dua game ini secara teknis dibangun dengan cara yang berbeda. Jadi kita balik lagi nih. Pertama kita akan bahas web swingingnya. Nah, di Spider-Man 2 yang dirilis 2004 versi PS2, Treyarch itu bikin inovasi yang jenius banget, dimana jaring Spider-Man-nya harus beneran nempel di permukaan gedung fisik. Kalau kita itu di tengah taman tanpa gedung tinggi, ya kita nggak bisa ngayun. Nah, di Spider-Man 3 versi PS3, mekanik ini ditingkatin lagi dengan fisik ayunan yang kerasa lebih berat dan dinamis banget, serta lebih responsif. Tapi begitu kita lihat versi PS2-nya yang dibikin sama Vicarious Vision, ini mungkin kalau kita lihat sekarang, itu beda banget. Mekanik swingingnya terasa agak kaku dan kayak scripted gitu, dan jaringnya ya sebenarnya masih nampak nempel ke gedung, tapi rasanya Spider-Man kayak diikat pakai tali karet yang jalurnya udah ditentuin sama sistem. Kecepatan ayunannya juga kerasa monoton, kayak nggak ada sensasi gravitasinya, dan gerakannya juga sering kelihatan konyol kalau kita coba bermanuver di gang-gang sempit. Padahal yang namanya web swinging di game Spider-Man itu udah kayak jualan utamanya. Berikutnya kita bahas kota Manhattan-nya. Nah, di versi PS3, kota New York itu digambarin hidup banget. Ada lalu lintas yang padat, pejalan kaki juga lalu lalang dengan variasi animasi yang lumayan banyak, dan yang paling keren adalah pencahayaan kotanya. Jadi kita itu bisa ngelihat pantulan bayangan gedung di kaca-kaca pencakar langit. Tapi ketika kita mainin di PS2, ini kerasa kayak kota mati yang lagi dilanda wabah. Jalanannya juga sepi, mobil yang lewat juga cuma itu aja, dan pejalan kakinya kelihatan kayak manekin berjalan dengan poligon yang patah-patah. Tentu untuk mengatasi keterbatasan memori RAM PS2 yang cuma 32 MB doang, tim developer terpaksa menutup jarak pandang player make efek fogging di kejauhan. Jadi kalau kalian itu berdiri di puncak gedung yang paling tinggi, kalian gak bakal bisa melihat pemandangan ujung kota, yang ada cuman kabut tebal warna abu-abu atau biru tua yang nutupi gedung-gedung di seberangnya. Berikutnya adalah konten yang dipotong. Nah, ini tuh hal yang kerasa banget kalau misalkan kalian pernah nyobain dua versinya. Jadi di versi PS3 ada fitur bernama Crime Wave, di mana geng-geng jalanan itu bisa menguasai wilayah kota dan kita itu harus bersihinnya satu persatu secara dinamis. Ada juga banyak misi sampingan yang bikin durasi gameplaynya itu jadi agak lumayan panjang. Di versi PS2, fitur Crime Wave ini tuh dihapus total anjay, dan misi-misi sampingnya dibuat kayak repetitif banget, dan seakan kota Manhattan cuman jadi hub doang alias tempat
tempat jalan-jalan tanpa tujuan tertentu sebelum kita masuk ke titik marker misi berikutnya. Bahkan beberapa gedung ikonik dan interior ruangan yang ada di versi PS3 itu nggak bisa, atau bisa dibilang nggak banyak lah, bahkan mungkin nggak ada, kecuali kalian masuk ke selokan. Jadi ada misi yang kita harus masuk ke selokan, itu menurutku lumayan oke banget. Tapi kalau misi dan lokasinya yang dinamis banget kayak di PS3-nya, itu emang nggak banyak. Berikutnya adalah mekanik kostum simbiotnya. Di versi PS3, kita itu punya kebebasan penuh sebenarnya buat ganti kostum dari merah biru ke kostum hitam simbiot kapan aja dengan nekan satu tombol. Efek pergantian kostumnya ini keren banget karena dilengkapi dengan animasi cairan hitam gitu yang menyelimuti tubuhnya si Peter. Di versi PS2, nah ini sebenarnya kita tetap bisa ganti warna kostum, dan pergantian kostum di versi PS2 ini sebenarnya tuh dikunci dulu sama alur cerita. Jadi kita itu bisa pakai kostum hitam pas story mode-nya emang nyuruh kita pakai ini. Yang kalau kita udah lewatin misi itu, baru tuh kita bisa pakai kostum hitamnya. Emang sih ada kelebihan dari versi PS2 ini, dimana di versi PS2 ada yang namanya fitur Rage Meter, dimana kita itu bisa pakai yang namanya ulti gitulah kalau misalkan jadi Spider-Man. Terus bedanya apa lagi bang? Oke, bedanya ada di gameplay dan sistem pertarungannya. Nah, di versi PS2 sebenarnya ini tuh gamenya mencoba untuk memperlihatkan kalau Spider-Man bisa kelihatan keren dan brutal ketika bertarung. Tapi sayangnya malah agak jadi lucu karena mekanik gameplaynya yang agak aneh. Beda dengan game Spider-Man 2 yang emang pertarungannya kerasa lebih ngeflow dan mengandelin timingnya si Spider-Man inilah. Yang mana kalau dibandingin dengan yang versi Spider-Man PS2-nya, ini ya Spider-Man versi PS2 itu lebih ke mengedepankan button mashing alias pencet tombol cepet-cepet. Ya kalian pasti pernah ngerasa juga kan. Nah di game ini juga Peter tuh dibekali kombinasi pukulan dan tendangan yang kerasa agak kaku, kecuali ketika dia itu pakai kostum simbiotnya. Jadi seakan Vicarious Vision tuh sebenarnya pengen bikin sesuatu gitulah yang beda gitu kan buat versi PS2-nya. Jadi ketika Rage Meternya itu full, maka pergerakan Spider-Man bisa berubah jadi lebih brutal dan bertarung lebih agresif. Berikutnya adalah Quick Time Event atau QTE. Nah, disinilah hal konyolnya terjadi. Buat teman-teman yang lupa, QTE itu adalah mekanik di mana kita sebagai player itu harus mencet tombol tertentu kayak X, bulat, kotak, atau segitiga yang muncul secara mendadak di layar kaca saat adanya scene sinematik berlangsung. Kalau kalian itu berhasil mencet tombol yang benar tepat waktu, karakternya bakal melakukan aksi yang keren. Tapi kalau kalian itu terlambat atau salah mencet tombol, walau cuma beda setengah detik aja, maka karakternya itu bakal mengalami nasib tragis yang konyol banget. Di game Spider-Man 3 PS2, developer entah kenapa kayak seakan bikin window time alias toleransi waktu buat menekan tombol QTE ini. Jadi kelihatan sangat sempit banget dan gak ramah sama kita sebagai manusia biasa gitu. Gimana ya tombolnya tuh sering muncul mendadak tanpa aba-aba. Jadi ada salah satu QTE yang lucu banget bahkan sampai jadi meme, yaitu misi yang ini nih. Nah, Help! Please! Someone! I'm going to die! eksekusi QTE yang kaku dan instan ini bikin banyak kita sebagai player tuh tentu aja kayak ini kenapa jadi kayak gini gitu. Dimana QTE ini emang sih itu ada di versi PS3-nya, tapi ya tetap aja lucu tuh. Nah, eksekusi QTE yang kaku dan instan ini itu bikin kita yang mungkin mainin game PS3-nya jadi ngerasa kayak aneh banget. Nah, sekarang kita bahas yang ada di PS2-nya nih. Jadi di PS2-nya sebenarnya itu punya story yang agak unik banget karena durasi cerita filmnya tuh sebenarnya pendek. Tim developer itu memasukkan beberapa karakter dari komik Marvel yang gak ada di filmnya buat jadi bos sampingan. Ada Morbius, Shriek, dan juga Kraven the Hunter. Sayangnya desain pertarungan boss fight di versi PS2-nya itu bener-bener ngeselin banget karena kebanyakan boss fight-nya itu punya hellbar yang tebelnya minta ampun dan pola serangannya juga gampang ditebak. Nah, strategi menang bertarung lawan bos ini tuh hampir selalu sama. Jadi kita cukup hindari serangannya, tunggu bosnya pusing, pukulin sebanyak-banyaknya, lalu ulangin prosesnya itu sampai kalian bosan sendiri. Dan berikutnya yang jadi masalah adalah penyampaian cerita dan ketika voice acting. Secara logika, game yang diadaptasi langsung dari film bioskop harusnya punya alur cerita yang rapi, dramatis, dan bikin kita kerasa ikut main di dalam filmnya. Apalagi bahan utamanya tuh adalah Spider-Man 3, film yang punya modal konflik yang banyak banget. Entah itu tentang bagaimana perubahan kepribadian si Peter Parker gara-gara simbiot, terus dendamnya Harry Osborn
Spider-Man atas kematian ayahnya, dan tragedinya Flynn Marko yang berubah jadi Sandman, sampai kemunculan Eddie Brock sebagai Venom. Tapi coba kalian tebak, apa yang dilakukan sama tim developernya ketika bikin game versi PS2-nya? Ya, materi ceritanya itu coba diacak-acak sampai jalurnya tuh nggak jelas banget. Berbeda dari filmnya yang fokusnya tuh pada dilema moralnya Peter Parker dan hubungannya dengan si MJ, game developernya itu terkesan kebingungan buat ngebagi porsi cerita. Demi memperpanjang durasi gamenya yang emang sebenarnya pendek, developernya seakan cuma masukin terlalu banyak subplot atau alur cerita sampingan dari komik Marvel yang sama sekali nggak ada hubungannya sama plot utama filmnya. Dalam 1 jam pertama, ya mungkin kita bakal berkonflik tuh dengan si A, tiba-tiba kita malah dipaksa menyelesaikan urusan lainnya dan bertarung melawan Dr. Connor di selokan, atau ya mendadak harus berurusan sama Morbius tuh, atau ya konflik-konflik aneh lainnya lah yang datang dan pergi tanpa ada penulisan cerita yang kuat. Hasilnya, penulisan cerita di game ini kerasa kayak patah-patah. Kita kayak lagi nonton film Spider-Man 3, tapi ya tiap 10 menit gameplaynya itu kayak diputus dan disambungin ke episode lainnya. Ya, jadi kayak nonton TV series. Pengalaman ini juga makin diperparah sama yang namanya cutscene-nya. Jadi gini, di versi PS2-nya, animasi wajah dan pergerakan dari bibir atau lip sync-nya tentu punya keterbatasan teknis ya, tapi sebenarnya nggak masalah juga. Cuman, bisa dibilang ekspresi karakter-karakternya itu berada di level yang kocak banget. Wajahnya Tobey Maguire ini kelihatan kaku dan datar, dan seringkali kelihatan kayak orang yang kurang tidur selama 3 hari. Jadi saat karakter tuh lagi ngelakuin dialog emosional, misalnya ketika Peter tuh lagi marah atau merasa bersalah, ekspresinya lempeng-lempeng aja, kayak nggak ada emosi yang jelas. Dan ini konyol banget. Berikutnya yang lucu adalah di voice actingnya. Sebenarnya, aku nggak terlalu mau ngebahas ini, karena ya yang namanya aktor, terkadang mereka ya cuman ngerjain apa yang bisa mereka kerjain aja. Tapi ya balik lagi tuh, di Activision-nya. Sebenarnya Activision itu berhasil ngebawa jajaran aktor asli dari film bioskopnya untuk ngisi suara karakter gamenya. Nah, Tobey Maguire itu ngisi suara Peter Parker atau Spider-Man-nya langsung. Terus James Franco itu jadi Harry Osborn, Topper Grace itu jadi Eddie Brock, dan J.K. Simmons itu jadi J. Jonah Jameson. Kalau kita lihat-lihat lagi, ini aktor aslinya langsung nih yang ngisi suaranya. Tapi begitu kita mainin gamenya, kelihatan kalau sebagian dari mereka kayak ngerekam dialog ini cuman buat nuntasin kewajiban kontraknya doang. Suara Tobey Maguire di game ini juga kayak orang lemes dan datar sama kayak lempeng-lempeng gitulah. Lucunya ketika dia ngisi suara karakter Spider-Man yang harusnya berteriak penuh emosi atau ngeluarin jokes-jokes yang garing khas Spidey, di tengah pertarungan, intonasi suaranya si Tobey malah kedengaran kayak datar banget. Kayak orang lagi baca pengumuman. Satu-satunya aktor yang kerasa kayak bener-bener niat dan tampil totalitas di game ini cuman J.K. Simmons yang ngisi suara J. Jonah Jameson. Suara khas dia yang suka teriak-teriak itu kan, itu jujur lebih enak didengar dibandingkan kita ngedengerin suaranya Tobey Maguire. Ketidakselarasan antara adegan di layar dengan intonasi pengisi suaranya ini sering banget ngehasilin momen-momen konyol. Buat kita yang mungkin dulu itu nggak terlalu lancar bahasa Inggris, masalah voice acting tuh ya sebenarnya nggak jadi masalah. Karena ketika kita mainin game Spider-Man 3, ya karena kita pengen jadi Spider-Man. Tapi kalau kita tonton ulang lagi tuh scene sinematiknya sekarang di YouTube, kita bakalan sadar kalau ini lucu banget. Dan ya, yang namanya aspek visual di game PS2 itu sebenarnya nggak sedikit game-game yang punya visual yang bagus. Contohnya kayak God of War 2 atau bahkan Resident Evil 4 yang berhasil ngebuktiin kalau PS2 itu tuh sanggup ngasih visual yang detail dan bagus banget secara maksimal. Tapi entah kenapa Spider-Man 3 versi PS2 itu nggak masuk dalam kategori game-game tersebut. Ya kita juga bisa maklumin karena proses pengembangannya yang dikejar deadline tayang bioskop ini ya. Jadinya kualitas visual di gamenya kayak kerasa apa adanya. Seperti yang kita bahas juga kalau problemnya banyak banget. Mulai dari model 3D karakter utamanya yang kelihatan kaku, terus jalanan kota New York yang kelihatan kabur dan blurry gitu, serta lighting pencahayaannya. Kalau kita ngomongin pencahayaan kota New York di PS2, ini tuh flat banget atau mungkin bahkan datar banget lah. Nggak ada efek bayangan yang dinamis atau pantulan cahaya matahari yang dramatis gitu di berbagai gedung-gedung yang dilewatin. Kemudian efek web shootingnya Spider-Man juga kelihatan kayak cuman garis putih gitu doang. Selain itu problemnya juga ada di audio dan juga soundtrack sebenarnya. Kalau kita
kita mainin game ini lagi, sebenarnya ya game ini kerasa kayak nggak pas gitu lah dengan bobot serangannya ketika kita ngantemin para musuh. Jadi kadang kalau kita itu ngeluarin jurus combo versi symbiote Spider-Man ya, yang kelihatan brutal banget, suara efek yang keluar cuman plak-plak-plak gitu doang. Terus backsound musiknya juga ngeselin. Coba kalian inget-inget lagi kalau kita itu lagi main dan lagi nyantai sambil swinging di kota New York. Kadang-kadang backsound musiknya itu bisa kayak nyaring banget suaranya, dan itu ngeganggu banget ketika kita lagi jalan-jalan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya keanehan dari game Spider-Man versi PS2 ini, atau mungkin bahkan versi PS3-nya. Cuman kalau kita ngomongin banyak kekurangannya dan kita bandingin nih versi PS2 dan PS3, tentu yang paling banyak banget kekurangannya tuh ya game yang versi PS2-nya. Cuman kalau kita mainin game ini lagi di PS2 maupun versi PSP-nya, kita mungkin bakal sadar kalau ya ini yang terjadi kalau developer game itu dipaksa bikin sebuah game dengan deadline yang nggak ngotak banget.